Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali lagi masuk kepada kita punya firman Tuhan, serial kita masih dalam gereja adalah rumah, dengan satu doa bahwa kita semua menemukan rumah kita adalah di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Amin. Saudara, penerimaan di gereja itu saudara sangat kurang. Dan itu sebabnya saya bawakan pengajaran supaya kita tahu bahwa setiap orang di sini tidak seperti apa yang kau lihat hari ini. Amin. Karena Tuhan punya maksud dan kehendak bagimu, dan engkau belum sampai ke sana. Engkau hanya bisa jalan ke sana kalau ada pengajaran. Yang mengerti katakan amin. Kalau engkau diajari, kau bisa sampai ke sana. Jadi kalau kita miskin hari ini, mari kita terima. Karena Tuhan punya maksud bagimu, engkau tidak tetap miskin, tetapi engkau pasti akan diberkati. Haleluya. Haleluya. Maka siklus penerimaan kita yang pertama digabungkan, yang kedua diajari, yang ketiga saudara kemudian diubahkan, dan yang keempat dimampukan. Semua berkata digabungkan, diajari, diubahkan, dimampukan. Digabungkan, diajari, diubahkan, dimampukan. Kita sudah bercerita mengenai digabungkan. Amin. Amin. Digabungkan di hatimu dulu. Kalau engkau mau punya menantu saudara, bukan nanti tunggu pada waktu pernikahan atau di depan catatan sipil dicatat dulu semuanya beres, difoto dulu, tanda tangan dulu, cap jempol dulu, baru engkau bergabung dalam keluarga kami. Tidak. Jauh-jauh hari ketika dia datang ke rumahmu, dia bersujud dan melamar anakmu, ada sesuatu di hatimu yang berkata ini orangnya. Sebelum pun itu kertas ditandatangani, sebelum pun pendeta berkata sah sebagai suami istri, sebelum ada orang dari catatan sipil yang mencatatkan dan ditandatangani di depannya, di hati saudara dia sudah menjadi anak saudara. Yang mengerti katakan amin. Itu jauh lebih penting daripada semua tanda tangan yang lain. Sayang, saya berdoa kita di sini di hati kita. Walaupun ya terus terang ada banyak orang yang macam-macam, namanya dunia, bermacam dan beragam. Haleluya. Tidak semua sesuai dengan kehendak kita. Bahkan kalau boleh saya katakan hampir semua tidak sesuai dengan kehendak kita. Senyum saja menghadapinya Oma, senyum saja menghadapinya Bapak, senyum saja menghadapinya Opung. Amin. Kenapa? Karena di atas semuanya ada Tuhan yang atur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sudah dengarkan cerita mengenai digabungkan. Sekarang kita cerita mengenai diajari. Gereja adalah rumah pengajaran. Setiap kali saudara datang di sini, ada sesuatu yang diisi ke dalam jiwa saudara. Nah, dengarkan baik-baik. Amin. Amin. Pusat pembangunan hidupmu, Amsal 4 ayat 23 berkata, ada di jiwamu. Amin. Pasal 23 itu dikatakan, apa yang ada di hatimu, itulah yang menentukan kehidupanmu. Jadi pusat daripada kehidupanmu itu ada di hatimu. Ada orang berkata pusat hidup saya ada pada Tuhan, Pak Pendeta. Tidak, sayang. Kalau memang betul pusat hidup manusia ada pada Tuhan, kenapa ada orang yang mampu menolak Tuhan? Bahkan Tuhan memberikan padamu hati yang dapat memilih dengan kehendak bebas, apakah pilih Tuhan atau tidak. Pusat daripada hidupmu, sebagaimana yang ada dalam hatimu, itulah yang jadi dalam kehidupanmu. Dan hati ini berbicara tentang apa? Tentang jiwa, tentang pikiran juga. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau kita berbicara tentang hati, maka itu juga berbicara tentang tempat di mana imanmu bertumbuh. Imanmu tidak bertumbuh di kantongmu, imanmu tidak bertumbuh di rohmu, imanmu bertumbuh di jiwamu. Yang mengerti katakan amin. Dan kalau kita berbicara tentang jiwa, di situ jugalah tempat pergerakan daripada hidupmu. Karena di situ ada harapan. Seseorang tidak akan bergerak kalau dia tidak menemukan harapan pada pergerakannya. Kenapa tidak kau lamar perempuan itu? Nggak ada harapan, bang. Dia orang kaya, cantik, putih, anak-anak bangsawan aku dari kampung, bang. Nggak ada harapan.
Gak usahlah aku mempermalukan diri sendiri. Seseorang tidak akan bergerak kalau dia tidak menemukan harapan di situ. Kenapa tidak kau buka tokomu? Gak ada harapan, bang. Modalnya mahal betul dan belum tentu aku bisa menanganinya. Modalnya besar betul dan belum tentu kita untung. Kayaknya 5 tahun pun bang, belum untung bang. Gak ada harapan di situ, engkau tidak akan bergerak. Tapi ketika kau tahu di situ ada harapan, maka engkau pasti bergerak. Dan harapan itu bukan di rohmu, harapan itu bukan di tubuhmu, harapan itu ada dalam jiwamu. Kalau mau tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, yang mengerti katakan haleluya. Engkau tidak akan pergi kalau tidak ada harapan. Engkau tidak akan bergerak kalau tidak ada harapan. Pergerakanmu ada pada jiwamu. Dan pengajaran itu adalah yang membentuk jiwamu. Kenapa seseorang bisa teguh? Karena ada pengajaran baginya. Kenapa seseorang bisa begitu ulet, tidak kenal menyerah? Karena ada pengajaran, ditempa, dilatih. Saya percaya kalau saudara masuk kepada ketentaraan, saudara akan lebih ulet daripada kita ini semua. Saya percaya kalau saudara masuk kepada kemahasiswaan, saudara akan lebih perhitungan daripada anak SD. Kenapa? Karena pikiran ini sudah diajari. Sayangnya banyak orang yang tidak mengerti hal ini, sehingga kalau dia mendengar khotbah pun tak sungguh. Padahal khotbah itu adalah pengajaran bagi jiwamu yang membentuk pikiranmu supaya kau siap untuk dunia luar sana. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, sukacita katakan amin. Itu sebabnya di gereja harus ada pengajaran. Saya ulangi sekali lagi, di gereja harus ada pengajaran. Ya, sukacita katakan amin. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 11, dan kita baca beberapa ayat. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan berpegang teguh kepada kebenaran, dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal. Semua berkata segala hal, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Semua kita berkata amin. Dan Tuhan memberikan kepada gereja rasul. Rasul ini adalah orang yang membangun gereja. Dia mengadakan KKR, dan kemudian saudara, dia membangun gereja. Dia mulai membentuk kelompok sel, mengajari orang-orang, membangkitkan pemimpin, mengajari guru-guru supaya guru-guru itu bisa mengajari lagi di gerejanya. Itu rasul. Yang mengerti katakan amin. Kemudian dia mengurapi orang-orang supaya masuk ke dalam panggilan pelayanan. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa semua saudara harus masuk dalam panggilan pelayanan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Saya tidak akan membiarkan saudara menjadi jemaat biasa saja. Kenapa? Karena saudara punya potensi. Saudara lihat anak saudara, dia punya potensi. Maka saya katakan, saya sudah beritahu kepada semua pemimpin kelompok sel, nomor 1, kalau ada anakmu, nomor 1 jadi apa? Jadi angkatan. Saya doakan anak-anakmu jadi jenderal. Saya doakan anakmu jadi Kapolri. Haleluya. Supaya kalau ada masalah GKI, saya tinggal telepon. Shalom, haleluya, Ibu Simorangkir. Bagaimana kabar anak kita itu? Oh bagus Pak, boleh sampaikan kepada dia kalau gereja kita di sana diganggu-ganggu orang. Siapa? Kan enak. Nomor 1 jadi angkatan, jadi pengacara. Allah, kalau orang Batak udah taunya itu.
Coba bayangkan anak saudara jadi pendeta padahal dia polisi. Gimana ibadahnya? Kan seru. Ya kan? Semua siap gerak, katanya dari depan. Semua pun nyanyi begini. Seperti tadi, Yesus Tuhan. Nah, kita lanjut lagi. Amin, saudaraku. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara punya potensi. Dan potensi itu tidak akan berkembang kalau nggak ada yang ngajari. Yang mengerti katakan amin. Tuhan taruhkan di dalammu satu kekuatan, satu kebesaran, kemuliaan yang hebat, tapi itu tidak akan keluar kalau tidak diajari. Dan saya mau memberitahu kepadamu supaya engkau mengerti sedikit tentang dunia ini. Setan tidak mau itu keluar. Setan tidak mau anakmu kelihatan bahwa dia pintar matematika. Setan tidak mau anakmu kelihatan bahwa dia pintar dalam bidang komputer. Saudara lihat apa yang dibuat setan. Dia buat saudara menghalanginya. Dia buat orang lain menghalanginya. Belum apa-apa orang sudah berkata kepadanya, matematika itu sulit, matematika itu sulit. Bagi anak-anakku yang di sini, tolong jangan biarkan dunia meracuni engkau terlebih dahulu dan membuang apa yang ada di dalam engkau. Membuang kebesaran, kepintaran, kekuatan, kemuliaan, pengetahuan Tuhan yang ada dalam kau, bakat-bakat dalam engkau, dalam nama Yesus. Itu sebabnya tolong orang tua juga mengerti. Kalau anakmu mulai saudara ngotak-ngatik sesuatu, jangan katakan, apa yang kau buat itu makin rusak pun kulihat. Jangan. Ya tentu makin rusak. Kenapa? Karena dia mau buat, tetapi belum ada yang ngajari. Tuhan menyediakan pengajar. Masalahnya satu, mau nggak diajari? Yang mau katakan haleluya. Yang belum ikut Eagle Class, ikut Eagle Class. Saya serius. Saudara lihat tadi, dikatakan supaya kita bertumbuh dalam segala hal. Semua berkata segala hal. Dengarkan saya sayang, memang di gereja ini tidak seperti di kuliah. Ada namanya mata kuliah ini, mata kuliah itu, ekonomi makro, ekonomi mikro. Ada namanya lagi studi pembangunan, ada lagi mungkin namanya statistik, ada lagi namanya matematika, ada namanya kimia, fisika, ada lagi hubungan internasional, lain sebagainya. Bukan begitu, tetapi prinsip kehidupan ada di gereja. Gereja akan mengajarkan engkau mengenai bagaimana hidup yang berhasil. Gereja akan mengajarkan engkau mengenai rumah tangga, hubungan antara suami istri, hubungan anak dengan bapaknya. Hubungan-hubungan itu penting sekali. Yang mengerti katakan haleluya. Dan gereja akan mengajari hubungan yang paling penting, yaitu antara engkau dan Tuhan. Haleluya. Itu semua didapatkan di gereja, dan itu ada di training kita. Ya saudara, itu esensi kehidupanmu. Sayang, itu ABC kehidupanmu. Engkau tidak akan bisa logaritma kalau kau tidak tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Engkau tidak akan tahu sinus, kosinus, dan tangen kalau saudara tidak tahu 3 kali 3 sama dengan 9. Yang mengerti katakan amin. Saudara bisa di luar sana berhasil karena di sini, di gereja saudara berhasil. Yang mengajari saudara agar saudara tangguh dalam kehidupan ini. Yang mengajari kepada saudara bahwa saudara harus percaya kepada diri saudara, tetapi saudara harus menyerahkan diri saudara kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan di sini saya ajari saudara. Itulah gunanya masuk Eagle Class. Haleluya. Ikut training, ikut Eagle Class, ikut Lion Class, ikut Institut Alkitab Rema. Sudah beda apanya, apa namanya, kurikulumnya. Nah, saudara pasti diberkati. Nah, saudara pasti dapatkan sesuatu untuk pikiran saudara, untuk jiwa saudara. Amin saudaraku. Boleh saya tambahi tadi supaya saudara selesai satu ini sama saudara. Anda cari jodoh, 1 yang kau cintai, 2 yang cinta padamu. Haleluya. Haleluya. 3 yang cantik menurutmu, yang ganteng menurutmu. 4 yang diberkati. Haleluya. Lalu kemudian kau tanya, Pak, yang cinta Yesus itu bagaimana? Sayang, itu bukan jadi syarat, itu memang sudah harus.
Yang mengerti katakan amin. Karena Alkitab berkata tidak ada persekutuan antara gelap dan terang. Yang mengerti katakan amin. Rumah tangga harus ada persatuan. Itu bukan syarat lagi. Syarat itu yang tadi, yang kau cinta, yang cinta padamu, yang mengerti katakan amin. Tapi kalau namanya yang cinta Yesus, itu sudah keharusan. Kalau dia nggak cinta Yesus, gak ada lagi yang kau pikirkan yang lain. Mau kau cinta, nggak laku. Mau dia cinta, bisa-bisa nggak laku. Mau dia kaya, dia datang pakai BMW, nggak laku sayang. Kenapa? Karena cuma Yesus yang bisa menjamin masa depanmu. Habis perkara. Haleluya. Ada banyak lagi yang mau saya sampaikan. Tapi nggak mungkin semuanya dalam satu minggu. Maka harus datang tiap minggu. Perbanyak jiwamu, perbesar kapasitasmu. Tuhan memberikan pengajar-pengajar. Haleluya. Satu lagi yang mau saya katakan sebelum kita terakhir tutup. Dengarkan saya. Saya nggak akan pernah melarang saudara memperluas pengajaranmu. Amin. 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 Saya tidak akan pernah melarang saudara dengar pendeta lain. Saya malah sarankan Anda untuk mendengar pendeta lain. Kenapa? Dengan demikian anak-anakku akan diperkaya. Tapi satu perkara Alkitab berkata, kau boleh punya banyak pengajar, tapi kau hanya punya satu bapak. Kalau ada guru yang menghina bapakmu, tinggalkan gurunya, jangan tinggalkan bapakmu. Karena ada banyak orang yang berkata, kenapa Pak Pendeta ngomong kayak gini, sedangkan pendeta sana ngomongnya kayak gitu. Terbalik sayang. Engkau datangi pendeta itu dan berkata, kenapa Bapak bilang kayak gitu? Sesat. Kenapa kau bilang sesat? Karena bapakku, gembalaku berkata begini. Haleluya. Begitu seharusnya. Yang mengerti katakan amin. Apakah bapakmu gak mungkin salah? Ya, dia bisa salah, tetapi bagimu dia selalu benar. Dan tidak ada yang lebih dihargai oleh orang tua, yaitu ketika anaknya berdiri bersama dengan dia dimanapun tempatnya berada. Dan itulah yang dilakukan Yesus sayang. Ini saya berikan pengajaran padamu. Yesus tidak meninggalkan engkau dalam dosa begitu saja. Tapi bukan hanya dia berdiri dengan engkau di tempat yang berdosa, tapi dia ambil semua dosamu supaya engkau bisa berdiri pada tempat kebenaran. Maka itulah yang kita lakukan sebagai gereja. Yang mengerti katakan amin. Ada di sini akan pergi ke Amerika, ada di sini akan pergi ke Australia, dan di sana belum ada GKII, dan kau akan berhadapan dengan segala macam makhluk, segala macam situasi di sana. Dan kalau semua memukul engkau, ada satu yang tidak bisa kau lupakan, di rumah Bapakku. Kau akan berkata di GKII, ada Bapakku Pendeta Gideon Munti. Dia tidak akan melepas aku. Ya sayang, aku tidak akan melepas engkau. Adakah saudara diberkati? Dalam nama Yesus saya mau berdoa supaya ada pengajaran firman yang benar, yang membawa kami bertumbuh terus kepada kepenuhan Kristus. Ada pengajar-pengajar di gerejamu ini Tuhan. Dan ada orang-orang yang mau diajar di gerejamu ini. Hambamu tetap berkomitmen bahwa pengajaran di gerejamu ini bukanlah pengajaran teori, tetapi pengajaran yang bisa dibawa keluar. Sesuatu yang bisa membuat kami menghadapi situasi, keadaan, menghadapi musuh, menghadapi setan iblis. Dan bukan hanya menghadapinya, tapi menang dalam setiap peperangan. This is my prayer, my Lord. In the mighty name of Jesus I pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua bangkit berdiri.